Oke guys, balik lagi di channel Trader Value. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu indikator dalam dunia trading, yaitu Relative Strength Index. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari beberapa indikator yang kita pelajari itu, yaitu MACD dan juga pola-pola yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang RSI, indikator RSI itu atau Relative Strength Index. Nah, kita lanjut saja, langsung saja ke materinya. Nah, ya, apa sih yang disebut dengan RSI itu? Nah, RSI sendiri itu adalah salah satu indikator teknis yang populer yang digunakan dalam analisis pasar keuangan, terutama untuk menganalisis pergerakan dalam trading saham, forex, atau komoditas. Nah, RSI ini dikembangkan sendiri oleh J. Wallace Wilder pada tahun 1978 dan diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul New Concept in Technical Trading System. Nah, RSI sendiri itu dikatakan sebagai indikator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Nilai RSI itu berkisar antara 0 hingga 100 dengan beberapa level penting yang sering digunakan sebagai acuan, yaitu 30 dan 70. Overbook. Nah, overbook sendiri ini merupakan jenis beli. Oh ya, sebelum kita lanjut ke overbook, nah kita jelaskan dulu. Nah, indikator ini juga bisa dikatakan untuk menentukan pembalikan arah. Nah, kita ada yang disebut dengan overbook atau jenuh beli. Nah, ketika dia jenuh beli itu terjadi ketika RSI-nya berada di atas 70, ini dianggap sebagai sinyal bahwa aset sedang berada dalam kondisi overbook atau jenuh beli, yang berarti harga telah naik secara signifikan dan mungkin akan koreksi atau penurunan. Jadi dia sudah mencapai titik tertingginya atau sudah jenuh beli atau dia akan reversal, lebih lebih simpelnya seperti itu. Nah, oversold sendiri itu kebalikan dari overbought, yaitu jenuh jual. Jika RSI berada di bawah 30, ini dianggap sebagai sinyal bahwa aset sedang berada dalam kondisi oversold atau itu berarti harga telah turun secara signifikan dan mungkin akan mengalami rebound atau kenaikan. Kita lanjut ke apa sih kegunaan dari RSI itu. Yang pertama, kita sudah sebutkan tadi, ingin mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold, terus menghasilkan trading analysis signal. Nah, kita dalam dunia trading itu kita bisa selalu membutuhkan namanya signal untuk mengonfirmasi. Nah, selain itu dia juga mengonfirmasi tren harga aset, dan yang terakhir itu mengidentifikasi divergent. Nah, kita akan membahas kenapa dia sudah jelaskan yang tadi ya. Nah, signal. Nah, trader mencari lintasan itu dari level tertentu seperti 50. Nah, misal kita untuk mencari signal itu dia biasanya menggunakan RSI level tertentu, misalnya seperti 50 sebagai potensi titik masuk atau keluar pasar. Kemudian untuk menggunakan selanjutnya itu mengonfirmasi tren harga aset. Nah, mengonfirmasi tren harga aset ini dapat digunakan untuk memvalidasi kekuatan tren yang berlaku. Seperti di atas 50 biasanya menunjukkan tren naik harga, sedangkan bacaan di bawah 50 menunjukkan tren penurunan harga. Yang terakhir itu mengenai divergensi RSI. Jadi ketika arah indikator RSI tidak sejalan dengan aksi harga. Nah, terdapat dua macam ya, bullish divergent itu ketika yang divergensi ini ada dua macam ya, bullish divergent dan bearish divergent. Nah, bullish divergent terjadi ketika harga membentuk titik terendah lebih rendah, tetapi RSI membentuk titik rendah yang lebih tinggi sehingga menunjukkan potensi pembalikan harga aset ke atas. Sementara itu bearish divergent itu terjadi ketika harga membentuk puncak yang lebih tinggi, tetapi RSI membentuk puncak yang lebih rendah yang menunjukkan potensi pembalikan harga ke bawah. Nah, bagaimana sih menggunakan RSI dengan indikator teknikal lainnya? Nah, kita bahas dulu potensi resistennya. Jadi, RSI ini bisa digabungkan dengan support and resistance. Kemudian dia Bollinger Band kita udah pelajari sebelumnya, dan sebagai konfirmasi tren, kemudian divergensi dan pembalikan harga. Nah, itu kita menggunakan, ini bisa digabungkan dengan support and resistance. Level support and resistance merupakan tingkat harga yang penting di mana aset cenderung memantul dalam harga tertentu. Nah, sebelumnya kita selalu bahas tentang support resisten juga untuk mengombinasikan. Nah, kita mengombinasikan dengan level support dan resisten dapat memperjelas trading dan yang membantu mengidentifikasi potensi titik pembelian harga. Nah, ketika harga aset mendekati level support yang kuat sementara RSI menunjukkan kondisi oversold, maka ini bisa menjadi momentum tepat bagi trader untuk mempertimbangkan posisi beli. Nah, sebaliknya ketika harga mendekati level dari resisten atau titik puncak itu yang signifikan dan RSI menunjukkan kondisi overbought,
maka itu jadinya sangat tepat untuk mempertimbangkan posisi jual. Nah, ibarat ya, ketika dia berada di puncak dan dia overbook pada RSI atau jenis jual, jenis beli, maka dia akan menjadi pemantulan. Nah, selanjutnya itu Bollinger Band sendiri. Kita pakai Bollinger Band juga. Nah, terdiri dari dua pita yang terdiri dari pita tengah atau pita dalam buku terakhir. Nah, Bollinger Band kita telah pelajari di video sebelumnya, kalian bisa buka di sana. Nah, untuk menggabungkan kombinasi RSI dapat digunakan sebagai bersama-sama dengan Bollinger Band. Band ini untuk mengevaluasi kondisi overbought dan oversold potensial. Nah, kita kita gunakan RSI ketika mencapai level ekstrim dan harga menyentuh bergerak melampaui harga Bollinger Band atau bawah atas atau bawah. Nah, ini mungkin menandakan kondisi overbought atau oversold. Yang ketiga itu konfirmasi tren seperti di sebelumnya. RSI dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kekuatan tren yang berlangsung. Dalam uptrend, nilai RSI cenderung berada di kisaran yang lebih tinggi, biasanya di atas 50, sementara dalam downtrend, RSI cenderung tetap di kisaran yang lebih rendah, biasanya di bawah 50. Trader dapat menggunakan RSI ini memvalidasi tren yang sedang berlangsung seperti sebelum mengambil keputusan trading. Yang selanjutnya divergensi dan pembalikan harga. Nah, divergensi RSI ini terjadi ketika indikator RSI tidak mengonfirmasi arah pergerakan harga. Bullish divergensi terjadi ketika harga menuntut titik terendah yang lebih rendah, tetapi RSI menuntut titik rendah yang lebih tinggi. Hal ini mengisyaratkan posisi pembalikan harga ke atas. Sementara bearish divergence terjadi ketika harga asing menuntut titik tinggi lebih tinggi, tetapi RSI menuntut titik tertinggi yang lebih rendah. Ini juga posisi pembalikan harga ke bawah. Nah, mengidentifikasi divergensi dapat memberikan trader sinyal harga untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren, menyesuaikan dan tren dan menyesuaikan strategi mereka. Nah, seperti itulah cara menggunakan RSI. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterbatasan dari indikator ini. Nah, itu sinyal palsu. RSI dapat menghasilkan sinyal palsu terutama selama pasar yang bergejolak atau berada dalam satu rentang harga tertentu. Dalam kondisi seperti itu, RSI mungkin sering melintasi ambang overbought atau oversold yang mengakibatkan kebingungan bagi pedagang atau trader ya. Pasar trending. Dalam pasar yang memiliki tren yang kuat, RSI dapat bertahan di wilayah overbought atau oversold dengan membuat kurang efektif sebagai indikator mandiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, indikator lagging, yaitu RSI adalah indikator keterlambatan atau lagging, yang berarti ia bergantung pada data harga masa lalu sebagai hasilnya. RSI mungkin tidak memberikan sinyal yang tepat di tengah perubahan yang cepat. Nah, yang keempat itu pasar volatil. Dalam pasar yang sangat bergejolak, sinyal RSI mungkin kurang dapat diandalkan. Hal ini dapat menunjukkan harga asing dapat mendistorsi bacaan indikator. Yang kelima, yaitu RSI mungkin menghasilkan sinyal whipsaw, di mana indikator dapat berubah arah yang mengakibatkan peluang trading palsu. Nah, seperti itu penjelasan mengenai indikator RSI. Kita lihat langsung ke contohnya saja ya guys ya. Kita akan menggunakan indikator RSI. Kita coba dulu aja guys ya. Kita coba dulu. Kita hapus dulu guys ya. Indikatornya set. Nah, ini disebut RSI. Tuh, ini yang disebut dengan RSI ya guys ya. Nah, inilah contohnya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tata cara menggunakan RSI dalam dunia trading di part kedua video ini. Nah, kurang lebih seperti inilah yang disebut dengan indikator RSI. Nah, itu dia juga bisa dikombin tadi ya. Kita bisa kombin dengan Bollinger Band. Bollinger Band mana ya guys ya? Mana indikator. Nah, kita bisa gabung dengan Bollinger Band juga. Selain itu kita bisa menggabung dengan tadi apa namanya support and resistance. Nah, dalam dunia trading ya kita harus menemukan cara terbaik kita. Mungkin cara ini nggak efektif buat kalian, bisa jadi kalian efektif di beberapa indikator trading itu. Disesuaikan dengan style kalian. Ya seperti itu ya guys ya. Sesuaikan dengan style kalian nyamannya gimana. Kalian juga bisa menggunakan ini atau bebas itu kadang kalian bisanya apa gitu. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya kita bahasan mengenai trading RSI ya.
Untuk video part pertama ini kita cuma membahas pengenalan singkat ya mengenai RSI. Kita akan lebih dalam atau lebih prakteknya di part kedua di hari Jumat ya. Jangan lupa saksikan di channel kita ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kami dan jangan lupa selalu pantengin channel kita karena kita akan membahas tips-tips mengenai trading. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen ya guys, dan komen apa yang mau dibuat lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Ciao.